Oke, halo semuanya. Halo. Kembali lagi di channel Bros and Roads. Kali ini bareng Eki dan Arya. Di video kali ini kita khusus bakal ngebahas tentang itinerary dan juga pengeluaran kita selama road trip kemarin yang kita ke keliling Jawa dan Bali. Sedikit recap ya, jadi teman-teman kemarin kita pergi itu selama kurang lebih 8 hari 7 malam. Itu kita start dari Bekasi, dari Jati Asih, terus kita ke Malang, terus kita lanjut ke Bali, dan kita kembali lagi melewati Surabaya, Cirebon, baru ke Jakarta. Jadi itu semua memakan waktu sekitar ya 8 hari 7 malam dan juga jarak hampir 3.000 km kemarin ya. Ya. Jadi di sini kita akan bahas sedikit itinerary-nya, merangkum apa aja sih pengeluaran kita supaya teman-teman hopefully video ini bisa jadi sedikit panduan lah kalau teman-teman mungkin mau coba road trip sendiri dengan mobil sendiri dan juga dengan keluarga sendiri. Tapi balik lagi video ini teman-teman jadiin aja sebagai acuan aja karena mungkin setiap orang itu bakal punya pengeluaran yang berbeda-beda. Mungkin dari mobil berbeda, dari itinerary juga bakal beda gitu ya. Jadi bikin guide ini sebagai pedoman aja gitu. Oke, jadi kita bakal bahas dari hari pertama sampai hari ke-8. Untuk itu ini sambil kita bacain aja kali ya pengeluaran dan juga apa aja yang kita lakukan. Jadi di hari pertama itu kita pergi dari Jati Asih itu jam 5 pagi. Dan pertama itu kita langsung masuk ke tol Jor ya, lewat gerbang tol Jati Asih itu kita bayar 16.000 dan ngelewatin MBZ, ngelewatin gerbang tol Cikampek yang cuma tap in waktu itu, dan di destinasi pertama itu kita mampir ke rest area kilometer 166A. Nah itu yang kita ketemu sama kafenya Omobi, yang bukan, kita nggak tahu itu beneran coffee Omobi atau bukan. Iya bukan. Kayaknya bukan sih, Mobi Iya Coffee. belum. Ya. Ya itu jadi di situ kita pertama stop beli kopi doang di kopinya Mobi Coffee itu. Nah, kita spend 65.000 di situ. Dan kita kemudian mampir ke rest area berikutnya di jam 8.13 itu kita sampai di rest area kilometer 228A. Nah, itu kalau teman-teman ingat, kita ke sana itu ketemu sama rest area dengan rekor muri toilet terbanyak gitu. Jadi teman-teman kita udah sempat lihat dan memang toiletnya banyak banget, dan kalau kita baca di komentar katanya memang itu rest area bakal kepake banget kalau pas lagi high season, lagi mudik gitu. Kita sih nggak pernah mudik Ya, nggak pernah mudik ya. jadi kita nggak tahu kondisinya kayak gimana, cuman pastinya sih sangat bermanfaat lah ya kalau ada banyak toilet di satu rest area Ini gitu. rekor dunia juga nggak sih? Iya, rekor dunia. juga ya. Iya. Terus selanjutnya kita lanjut lagi jalan. Nah itu kita ngelewatin jembatan Kalikuto di jam 10:04 pagi WIB. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke gerbang tol Kalikangkung di jam 10:22 WIB. Nah itu kita kena biaya 357.500. Itu kayaknya bayar kedua ya setelah kita masuk dari Jor, yang dari gerbang tol Jati Asih. Itu karena ada beberapa gerbang tol yang kita cuma tap in, cuma lewat doang, kayak di Cikampek Utama, di Palimanan itu nggak bayar. Jadi memang sekali bayar itu langsung mahal banget. Kemudian kita masuk lagi di gerbang tol Banyumanik, itu tap in doang di Semarang ya. Terus kita makan siang jam 11.06 WIB itu di rest area kilometer 456 yang rest areanya tuh kayak mall, karena dia dari yang A sama yang B itu nyambung pakai jembatan, dan itu keren banget sih teman-teman. Ya, bisa lihat di shortnya ya. Iya, kita juga ada di shorts. Iya. Tapi sayangnya di sini nggak ada pom bensin, jadi ya kalau misalkan bensin udah mau habis jangan ke sini gitu. Jangan. Oh nanti 456 aja. Tapi padahal cuma satu bar gitu, jangan. Ya. Itu bahaya. Bensin, kalau mau ngisi bensin tuh sebelumnya ada di kilometer 429 itu di Ungaran, itu juga rest area bagus karena dia di atas bukit gitu. Kita waktu terakhir ke Solo sempat ke sana. Iya. Itu juga oke kok kalau teman-teman mau melipir, karena ya itu yang ada pom bensinnya di situ. Nah, karena kita di situ nggak bisa isi bensin, jadi di jam 12.55 kita mampir lagi ke rest area KM 519A itu buat isi bensin. Dan itu memang udah mepet banget, kita tinggal satu bar. Jadi kita udah hampir lebih dari 500 kilo baru isi bensin di situ. Kita bayar isi bensin itu 446.720. Itu kita isi 34
liter. Nah, kalau kita konversikan ke kilometer per liternya, itu kita dapat di 15,7 km per liter di pengisian pertama. Itu kita pakai Pertamax ya teman-teman. Jadi selama perjalanan kita pakai BBM RON 92 terus. Jadi nggak kita ubah-ubah. Pertamina kalau mau sponsor boleh ya. Ya Shell juga boleh. Yang ngasih duit boleh. Iya, ya, yang penting ada duitnya. Mana yang lebih bagus mana? BP juga boleh. Ya BP, Vivo ya boleh semua. boleh. Oke, itu kita tadi udah isi bensin. Terus kita juga sempat mampir lagi di rest area KM 725. Ini karena hujannya sangat deras waktu itu. Jadi kita sempat mampir sebentar karena ya nggak kondusif lah ya. Jadi teman-teman memang harus hati-hati lah. Kalau memang dikira jalannya udah terlalu nggak memungkinkan untuk jalan ngebut atau memang terlalu berbahaya buat jalan, ya sebaiknya melipir dulu sampai ya sedikit aman lah. Karena kita sempat ngelihat Iya, sempat ada pengalaman yang kurang mengenakan. Iya, kita lihat ada mobil Fortuner tiba-tiba dia aquaplaning dari itu di ini sih di arah sebaliknya. Jadi kita nggak kenal langsung, tapi itu benar-benar kita ngelihat di sebelah kanan kita itu, jadi cukup mengerikan sih. Tapi nggak dapat footage-nya, tapi ya gitu muter-muter gitu. Jadi teman-teman ya ini ekstra hati-hati lah. Nggak boleh lah di atas 80 kalau misalkan sudah deras ini. Jadi kita nggak tahu originalannya, nanti ya udah muter-muter kayak Fortuner tadi. Iya, intinya kita harus mematuhi speed limit yang udah ditentukan. Itu juga bukan semena-mena gitu ya, asal dipasang speed limitnya. Karena memang itu untuk keamanan kita juga. Jaga jarak, jaga speed limit, itu udah pasti insya Allah aman lah kalau kita jalan-jalan. Nah, itu kemudian kita di jam 16.01 WIB kita bayar lagi nih di gerbang tol Warugunung. Itu kita bayar juga mahal, sekitar 359.500 ya. Terus kemudian kita jam 16.06 kita ke ini gerbang tol Waru Utama. Itu kita jalan terus, nggak ada tap atau nggak ada bayar. Dan kita berikutnya bayar di gerbang tol Sidoarjo 2 9.000. Ini jalan tolnya cukup padat karena memang lalu lintas dari Surabaya dan Malang. Itu jadi memang trafiknya agak padat. Itu jadi emang antar kota gitu. Jadi ya memang macet di situ. Ya dari Bogor Jakarta. Ya kayak tol Jagorawi lah ya. Macetnya itu mirip-mirip. Terus selanjutnya kita masuk di gerbang tol Kejapanan itu tap in di jam 16.56 dan kemudian baru bayar lagi pas kita sampai di Malang di gerbang tol Singosari itu bayar 50.500 di jam 17.43. Jadi kalau di total kita perjalanan tol itu kira-kira menempuh waktu 12 jam lah, 12 jam lebih karena kita ada istirahat dan jalannya banyak berhenti-berhenti ya. Jadi kalau diterusin nggak pakai istirahat, nggak pakai apa-apa mungkin bisa 9 jam, 10 jam, tapi kita kan jalannya nyantai juga, nggak buru-buru juga gitu. Jadi ya cukup panjang ya perjalanan pertama nih. Dan kita di Malang itu nggak langsung check-in karena kita makan malam dulu di Hot Cuimi Malang. Itu kita spend 84.000. Terus berikutnya kita juga mampir ke STMJ Jowo 35.000. Baru kita terakhir check-in di hotel kita di Batu. Itu udah jam setengah 8. Hotelnya itu Apple Green Batu ya. Itu kita bayarnya 258.000 per malam. Jadi untuk satu hari pertama kita menghabiskan uang tuh Rp1.776.220 kalau ditotalin. Tapi kalau kita berdua itu biaya jadi Rp888.110. Oke, untuk hari kedua kita bakal stay di Malang dulu karena kita bakal seharian di Malang, nggak langsung ke Bali. Awalnya sih kita maunya langsung ke Bali ya, tapi kita mau coba explore Malang dulu gitu. Oke, untuk di pertama kita stay day 2 Apple Green Hotel Batu, biayanya sama 298.000. Kalau sedikit tentang review hotelnya lah, mungkin teman-teman di sini ada yang mau tahu, ya cukup enak lah ya, nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus juga gitu lah. Ya oke aja karena kita di sini juga ya hotel mau buat tidur aja gitu. Kalau misalkan bisa tidur, it's so fine gitu. Cuman ada kurangnya tuh hotel, kita nggak dapet jendela. Oh iya, mungkin ada teman-teman yang claustrophobic, ya itu keep in mind aja lah ya. Tapi kalau udah claustrophobic pasti ditanyain lah, ada jendelanya nggak gitu ya. Maksudnya sih gitu sih ya. Oke, pagi-pagi kita mau ke alun-alun Batu ya. Jadi alun-alun Batu gitu. Kalau pagi sebenarnya nggak terlalu banyak yang buka, jadi kita cuma minum susu di warung susu Batu. Harganya 30.000. Kalau kayak waktu itu mesen susu doang, aku mesen STMJ. Terus
Habis itu sarapan di warung Prasmanan Jawa, itu cuma gue doang yang makan, biayanya 39.000. Ya makanannya oke lah, tapi kayaknya kalau makanan pagi emang nggak terlalu banyak ya di Alun Batu, jadi mungkin bisa cari tempat lain gitu ya. Soalnya Alun Batu enaknya malam, nanti kita bahas di malamnya. Selanjutnya kalau Kaeki malah makan nasi pecel pincuk yang di depan hotel gitu. Mungkin kalau mau lebih murah ya situ, soalnya harganya cuma 15.000. Habis itu kita ke Coban Rondo. Coban Rondo tuh kita bayar 80.000 itu untuk tiket masuknya dan tiket parkirnya. Itu udah termasuk semua. Habis itu kita juga ngopi di Green Rock Camper Park dan Cafe, itu kita ngopi dapat harga 44.000. Di situ ya enak sih tempatnya, benar-benar enak. Sunyi gitu lah. Kita sempat main Scrabble juga. Scrabble apa yang menang BTW, kalau ada yang mau tahu gitu. Selanjutnya kita makan siang di warung sate kelinci. Nah mungkin teman-teman di sini biasa aja sate kelinci, mungkin ada juga yang jijik sama sate kelinci. Sebenarnya rasanya sih oke-oke aja gitu. Kalau gue sih asalkan halal gitu dan masih masih halal lah. Ya gue mau coba gitu loh, mau coba semua makanan khas gitu. Jadi buat kalian juga ya open your mind gitu buat nyoba-nyoba makanan ini. Soalnya it's not bad gitu loh. Rasanya kayak ayam-ayam aja gitu loh. Ya, jangan dibayangin dia kelinci ya. Iya, mukanya jangan dibayangin. Mukanya jangan dibayangin. Mungkin jadi nggak tegel gitu. Oke, selanjutnya kita ke musim angkut guys. Musim angkut. Sebenarnya awal kita mau ke Batu Night Spectacular, tapi lihat-lihat kayaknya hujan terus nih. Kalau BNS kan kalau hujan kurang enak gitu ya. Kalau musim angkut enak soalnya kan dia indoor dan itu harganya 110.000 per orang. Jadi berdua jadi 220.000. Itu kalau menurut aku sih worth it ya. Soalnya gue sendiri ya suka otomotif gitu. Gue sama kayak suka otomotif. Nah waktu itu sempat ada drift, mungkin bisa lihat tuh di rolnya gue ngedrift. Bukan gue yang ngedrift, maksudnya ikut orang. Iya, ikut orang ngedrift. Itu asik sih. Mungkin teman-teman yang suka otomotif, kita tahu sih di sini orang suka otomotif ya. Beberapa sini suka otomotif, jadi ya harus itulah buat lihat-lihat. Cobain ya. Di situ kita isi bensin kedua 25,85 liter, hasilnya biaya 330. Jarak tempuhnya 364, jadi konsumsinya 14,12. Ini lebih boros dari hari sebelumnya soalnya ya kita kan di dalam kota ya. Iya. Dalam kota jadi normal lah gitu. Selanjutnya nah kita baru nih, kita kalau lagi buat ke pos Katan Legenda. Jadi pos Katan Legenda harus banget sih. Gue dulu berapa kali ke Malang pasti kesini, soalnya ya enak aja gitu pos Katan Legenda. Itu di Alun Batu, mantap pokoknya harus kesana. Terus kita coba gurita juga, gurita gimbal namanya, itu 25.000. Makan juga jasuke 15.000. Jajan yogurt di rumah susu Sudiro itu 12.000. Karena ya memang Batu isinya ya susu aja lah. Dan akhirnya di makan malam kita makan di ayam tulang lunak Haji Yono. Hasilnya 61.000, kita makan berdua. Oke, jadi total biaya hari ini karena nggak banyak tol, nggak banyak biaya bensin lah, jadi 1.267.880. Dan kalau dibagi dua, gue sama Kiki jadi 633.000. Oke, sekarang lanjut nih, kita di hari ketiga. Jadi di hari ketiga itu kita lanjut perjalanan ke Bali. Dan di hari ketiga itu kita berangkat start check out itu dari jam 5:05. Kita berangkat lumayan pagi supaya ngejar nggak kemalaman sampai Balinya. Dan kita untuk sarapan sih kita mampir dulu ke McDonald yang ada di Malang. Itu kita beli kopi dan juga nasi uduk McD. Itu habisnya 49.000. Nah itu kita nggak makan di situ, tapi kita bawa bungkus aja take away supaya kita bisa makan di tengah-tengah perjalanan, karena itu cukup pagi juga, masih jam 5-an, jadi nggak terlalu lapar juga dan takutnya nanti harus makan siangnya lebih pagi lagi gitu, jadi kita undur sedikit sarapannya. Lanjut kita masuk tol untuk ke arah timur lagi, kita masuk di tol Singosari, tap in aja, dan kita sampai di gerbang tol yang paling timur. Itu gerbang tol Probolinggo Timur dan biayanya 107.500. Itu kita kurang lebih 1 jam lah sampai sana. Dan dari situ udah nggak ada tol lagi untuk sampai ke pelabuhan Ketapang. Jadi kita lewat jalur Pantura dan jalur utara. Nah itu kita ngelewatin PLTU Paiton. Itu jam berapa nih? 8.57 WIB. Terus kita masuk ke kota Situbondo itu jam 9.29.
Sampai di hutan Baluran itu jam 11:08 dan banyak monyetnya itu. Iya, yang banyak monyetnya Hati-hati. dan itu memang jalannya nggak ada lampunya. Jadi teman-teman mungkin kalau ada yang berani gitu ya, bolehlah dicobain di malam-malam. Berikutnya kita sampai di Ketapang itu jam 12:26 dan itu kita naik kapal feri, kapal Roro. Itu kita bayarnya lewat Ferizi dan itu untuk satu mobil flat itu kita bayar 199.850. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang naik yang bertiga, berempat, itu harganya sama karena dia dihitungnya per mobil. Dan itu hitungannya mobilnya mungkin dihitung berdasarkan kelas mobilnya. Kita kan termasuk kelas yang 4A kalau nggak salah ya. Jadi kita masuk biayanya 199.850 gitu. Dan di kapal kita juga beli nasi bungkus dari bapak-bapak gitu ya. Dia jualnya murah banget, 8 ribuan dan ya cukup untuk menahan lapar lah ya. Dan kita baru sampai di Gilimanuk itu jam 14.44 WITA. Ya ini udah WITA ya, jadi waktunya agak maju sedikit 1 jam. Jadi total perjalanan naik kapal itu kita di 1,5 jam lah. Mungkin lamanya di pas ngantri masuk pelabuhan Gilimanuknya agak lama. Dan kita ngelewatin kota negara di Bali itu 15.31. Itu kayak satu kota besar yang lumayan dekat lah dari pelabuhan, 1 jaman. Kita juga lewat Pantai Yehleh, itu lewat doang tuh jam 16.31. Terus akhirnya sampai di Denpasar itu sekitar jam 6 WITA. Kita mampir buat makan malam, makan yang proper pertama kali di hari itu. Kita makan di Warung Padi Sup Salmon. Itu warung padi yang kita rekomendasiin banget. Memang menunya sih salmon doang di situ. Ada nasi goreng salmon, salmon bakar, sup salmon. Tuh kita habis 110.000. Tuh oke lah, harganya murah banget. Kita makan berdua, oke, kenyang. Makan minum, dapat 2 porsi. Dapat salmon guys, benar-benar proper salmon. Iya, satu porsi salmon itu 25.000 kan sup salmonnya. Entah kenapa bisa semurah itu, karena kita tahu salmon itu kan mahal ya. Di situ murah, kita nggak ngerti kenapa. Salmon ternak sendiri. Mungkin di belakang rumah dia ada sungai gitu. Terus kita akhirnya check in di Sunset Point Hotel itu jam 19.52 dan itu biayanya 250.000 semalam. Dan sebelum tidur kita makan dulu di Gusto Gelato. Itu karena kebetulan hotel kita dekat banget ke Gusto Gelato, itu sekitar 400 meter jalan. Nggak sampai lah ya, dekat banget. Jadi kita mampir lah karena itu cukup populer di Bali dan itu tempat turisti banget dan tidak murah. Dan kita makan berdua itu cup medium 60.000 dapat 3 rasa. Dan di hari itu kita gak isi bensin ya, jadi murah. Jadi kita spend biaya 792.350 rupiah. Dan kalau dibagi berdua orang itu 396.175 rupiah. Oke, ini kayaknya hari yang lumayan murah karena kita nggak isi bensin dan naik tolnya cuma sampai Probolinggo Timur. Untuk hari keempat, kita stay lagi di Sunset Point Hotel, itu harganya 250.000. Sedikit review ya, Sunset Point Hotel, parkirannya luas, soalnya dia di mall, jadi enak-enak aja gitu. Terus untuk kamarnya oke sih, dan sekarang kamarnya lebih bagus dari Apple Green Batu, dia ada jendelanya, jadi buat teman-teman yang claustrophobic aman di situ, walaupun jendela kecil sih, jadi dia bisa lihat sendiri nanti. Nggak ada pemandangannya juga sih. Nggak ada, tapi ada jendelanya lah minimal gitu. Yeah. Dan apa ya, tempatnya colorful gitu sih, mungkin bisa lihat nanti di B-roll ya. Ya lumayan oke lah. Kalau gue sama Kak Iki kayaknya nggak terlalu masalah tentang hotel ya. Yang penting bisa tidur. Yang penting murah. Yang murah bisa tidur, it's fine. Oke aja. Oke, selanjutnya kita juga sarapan di Circle K. Ini kenapa sarapan di Circle K? Karena kesiangan kita itu. Iya, kesiangan ya. Oke, di sarapan Circle K kita makan hotdog situ. Karena kita udah mulai kesiangan gitu, tidurnya agak capek kayaknya hari day 3-nya ya. Jadi yaudah kita sarapan aja Circle K, hotdog 56.000. Itu lumayan murah lah ya. Terus habis itu kita sebelum ke sana isi bensin dulu karena kemarin kan belum isi bensin. Bensinnya 11,7 liter, harganya 150.000 dengan nggak ada konsumsinya. Karena kita di itu isinya nggak full. Oh, nggak full to full. Oke, nggak full to full, jadi oke lah. Untuk Pura Ulun Danu Batur sebenarnya tiketnya gratis, malah nggak ada tiket, katanya sumbangan gitu loh. Sewa sarung 100.000 itu juga sebenarnya itu agak apa ya, agak sas. 100.000 awalnya 100.000 per orang, terus kayak iya dia ngasih harganya nggak di depan gitu loh. Memang
ya tempatnya bukan proper tempat turis lah teman-teman. Jadi mungkin yang ke Pura Ulun Danu Batur bisa di inilah ya. Ada ekspektasi lah kalau ke situ tuh memang harus memang tujuannya pengen lihat pura doang, karena to be honest nggak ada apa-apa selain pura. Pemandangannya juga sebenarnya bisa didapat dari restoran-restoran yang di situ juga gitu. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Pertama Kena prank di kita. situ gue dipakein gelang waktu itu. Gelangnya mana? Udah nggak ada lah. Kok nggak dipakai lagi? Udah rusak. Orang gelangnya cuma kecil gitu, Mahal loh dipaksa. Gue kira tuh awalnya harus kali ya, ini kalian ternyata enggak, suruh bayar 30.000. Itu hati-hati juga. Jadi kalau misalkan kalian kesini disuruh pakai gelang, bilang tidak gitu loh. Malah sembunyiin tangan kalian kalau bisa di belakang gitu. Kayak mau jadi tembok free kick gitu. Iya tuh scamnya tuh mirip banget sama di Eropa, di Paris gitu Oh, ya. iya, Yang suka iya. ngasih pakein gelang gitu kan. Nggak pernah ke Paris sih, tapi cuma lihat di video. Nggak, aku pernah. Oh iya, nggak nanya. Selanjutnya kita lunch di Eco Bike Coffee Kintamani. Ini sebenarnya kafe-kafe di gunung gitu lah. Ini kalau ke Kintamani wajib sih kesini. Ya nggak wajib ke Eco Bike, tapi wajib ke kafe-kafe soalnya pemandangannya oke, bagus banget. Hari di situ kita beli pizza, beli kopi dan lain-lain dengan harga 148.000 yang emang pricey, tapi ya pemandangannya bagus, jadi ya what can you do. So habis itu kita ke Oka Agriculture. Ini menurut kita nih Oka Agriculture sangat worth it. Soalnya kita dikasih tester sebanyak berapa ya? 16? 14 ya? 14 itu semuanya gratis. Jadi kalau kalian cuma mau minum doang, itu bisa gratis. Tapi kita nyoba hal lain kayak kopi luwak waktu itu. Terus kayak beli apa namanya? Onion ring. Nggak tahu sih kenapa beli onion ring, tapi terserah. Habis itu jadi totalnya 106.000. Tapi yang gue bilang tadi, kalau kalian mau gratis ya bisa-bisa aja. Kalau nggak tahu malu ya. Iya, bisa-bisa aja. Ya tes kalau ke sana mau minum doang beli aja lah, karena dia juga nyediain sampel itu nggak ini emang enak gitu loh minuman-minuman ya kan. Jadi itu memang sampelnya dikasih kita buat kita nyobain produk-produk yang mereka jual di situ, karena mereka jual yang sasetarnya itu kalau nggak salah 120.000 200 gram minumannya, ada yang teh ada yang kopi, jadi ya dicobain aja langsung ke sana. Ini worth it sih, worth it banget. Selanjutnya kita ke Makbeng. Ya, ini nih dinner Makbeng di Sanur. Ini enak banget. Kalau menurut gue lebih enak dari salmon yang kemarin. Ya, tuh each of their own lah ya. Dan harganya 128.000 itu berdua. Jadi kalau yang Makbeng tuh uniknya menunya cuma satu. Cuma itu doang dan nggak bisa pilih lain. Namanya juga Makbeng gitu. Ya, dia satu menunya tuh dapat nasi, dapat ikan bakar sama sup ikan. Sop ikan ya. Jadi nggak bisa satu doang. Itu enak banget, bener enak banget. Harus dicoba, itu emang highlight kita di hari itu kayaknya ya. Dari semua yang kita coba, yang paling kayaknya wow banget ya di Makbeng gitu. Padahal itu di Sanur lagi. Iya, ngapain kita jauh-jauh ke utara ya. Dia terus coba. Total biaya hari ini 968.000 karena kita isi bensin juga di hari ini. Biaya per orangnya 484.000 yang cukup pricey karena kita agak salah langkah. Tapi is fine gitu. Kan kita isi salah langkah kasih tahu kalian gitu. Ya, untuk pelajaran semua orang ya. Iya, pelajaran semua orang. Jadi jangan yang lain juga kena prank kita aja gitu. Betul. Jadi jangan lupa subscribe. Yo. Sip. Oke, day 5. Day 5 ini adalah hari apa ya? Kita tuh full day kita berburu pantai di selatan. Ini cukup menarik hari ini karena di hari ini kita ke 5 pantai. Ini kayak hari favorit aku deh. Ya, sama hari favorit dan videonya paling panjang juga tuh. Di video road trip kita, kalau teman-teman belum tonton, ditonton dulu ya. Iya. Ditonton di sini atau di sini? Di sini. Sini. Di hari kelima ini, pertama kita keluar dari hotel tuh jam 6.15 dan kita langsung ke Sanur lagi, balik ke Sanur buat ngopi di Stuja di pantai. Ini namanya benar-benar Stuja di pantai ya, bukan Stuja yang ada di pantai gitu. Tapi Stuja yang lain, fun fact, namanya cuma Stuja. Dia Stuja doang di pantai. Iya, dia doang ya Stuja di pantai. Padahal kan dia bisa bilang Stuja di Denpasar atau apa gitu. Tapi ini Stuja di pantai dan ini tempatnya keren banget. Vibes atau kayak di Santorini di pantai, pinggir pantai itu keren banget, teman-teman harus coba. Memang agak pricey di sini. Kita di sini cuma ngopi dan makan pastry. Itu kita spend 128.000, pricey jelas, tapi kita di situ juga sekalian beli tempatnya lah buat nongkrong. Kita dari Stuja itu berangkat dan kita lewatin tol Mandara yang tol di atas air itu, yang katanya dinobatkan sebagai tol terindah itu.
tol yang ada motornya boleh lewat juga. Iya. Dan itu kita bayar 13.000 sekali lewat, kayaknya flat deh, pulang pergi sama. Terus kita sebelum ke pantai pertama kita mampir dulu ke Puja Mandala jam 8.15. Ini kalau teman-teman nggak tahu, yaitu adalah kompleks tempat ibadah di mana ada 5 tempat ibadah besar di situ di agama-agama yang resmi di Indonesia gitu ya. Ada masjid, ada gereja Kristen, gereja Katolik, ada pura, ada vihara. Jadi itu menariknya ya jadi tempat wisata juga teman-teman, karena bagus-bagus juga tempatnya. Kita di sana cuma sebentar doang, bukan jam sholat juga, jadi kita cuma sekalian lewat aja karena kebetulan satu arah lah sama tempat-tempat destinasi yang kita mau datengin di hari Tempat itu. study tour banget ya. Iya. Teman-teman pernah study tour pasti pernah kesini. Benar. Kita sekalian mengenang waktu kita study tour ya, waktu zaman kita kuliah, sekolah SMA. SMA. By the way, di Puja Mandala itu nggak bayar karena itu parkirnya gratis juga. Karena ya kita nggak masuk juga sih, nggak tahu kalau masuk bayar atau nggak, kayaknya nggak deh. Kasih tahu juga kalau misalkan di Bali itu nggak ada tukang parkir. Iya ya, hampir Iya, nggak itu. ada tukang parkir. Mungkin di tempat-tempat yang kecil itu ada tukang parkir yang memang di hire sama restorannya gitu. Yang parkirnya sempit. Iya. Cuman kalau yang di hampir semua tempat itu kayaknya nggak ada tukang parkir. Bahkan di putra-putaran U-turn tuh nggak ada pauga. Iya. Tempat culture shock sih. Iya, culture shock karena kita udah nyiapin GoPay banyak nih, ternyata nggak kepake. Iya. Hebat emang Bali, clean, keren banget. Terus kemudian kita ke pantai kedua di hari itu, kita ke pantai Gunung Payung. Itu tiket masuknya 4.000 seorang dan parkirnya 5.000, jadi kita bayar 13.000 doang gitu ya. Jadi pantainya sih bagus banget, sepi banget, tapi memang kayak kurang terawat aja sih, nggak sebagus mungkin pantai-pantai yang dikelola swasta lainnya kayak Melasti dan Pandawa yang kita datangin abis ini. Tapi itu tuh kita rasa pantai yang kayaknya hidden gem banget. Kita waktu itu cuma berdua. Anak zaman sekarang hidden gem. Iya, itu kayaknya TikTok worth itu. Itu udah dibuat belum shortsnya? Belum. Itu ntar dibuat ya. Karena itu keren banget tempatnya Itu teman-teman. yang kayaknya hampir pingsan. Iya, karena kita turunnya tuh lumayan jauh gitu kan. Pas naiknya juga jauh. Capek sih memang. Cuman entah kenapa kayak oksigennya habis aja di tengah-tengah gitu, langsung kunang-kunang karena tiba-tiba duduk habis capek tuh langsung duduk tuh nggak boleh teman-teman. Jadi nggak boleh langsung duduk, kita tuh kayak darah tuh nggak naik dengan cepat gitu ke otak. Nah itu memang ya pelajaran lah, nggak boleh langsung duduk habis naik atau lebih capek lah. Berikutnya kita ke pantai Pandawa. Ini pantai Pandawa ini tiket masuknya 8.000 seorang dan parkirnya 5.000 sama. Kayaknya semua standar ya di Bali itu kalau yang dikelola parkir itu 5.000 buat mobil pribadi. Nah itu total 21.000 dan ini pantai yang lebih termanage lah dibanding pantai sebelumnya yang kayak nggak ada orangnya. Kalau Pandawa turis banget sih. Iya, dan ini turis lokal banget. Entah kenapa Pandawa tuh isinya ya turis lokal gitu, kayak jadi kita nggak berasa ke Bali gitu, kayak berasa ke Ancol gitu kan. Nah itu kita di situ minum kelapa di situ. Dan berikutnya kita ke Melasti. Ini Melasti juga sama, tiket masuk 5.000 untuk mobil, 8.000 per orang, jadi 21.000 juga. Dan itu adalah pantai yang dinobatkan paling bagus di Bali saat itu. Kita kan nggak ke semua pantai ya, cuman di semua pantai kita datengin, ini pantai paling the best sih karena fasilitasnya lengkap, parkirnya gede, pantainya juga bagus gitu, benar-benar biru banget ya. Kita bisa bawa vela sampai ke pantainya. Itu benar-benar poin paling ujung selatan Bali tuh. Jadi kita kayak benar-benar off-roader banget, padahal cuma lewat pasir dikit doang. Ya lihat fotonya keren. Kita habis ke pantai itu, kita balik lagi ke Denpasar, ke tengah buat makan siang. Kita makan siangnya di Nasi Pedas Bu Andika. Ini salah satu chain nasi pedas yang paling terkenal kan di Bali, teman-teman pasti tahu Bu Andika. Dan harganya itu ya tergantung dari apa yang kita ambil kan. Jadi misalnya ada teman-teman nggak suka makan ayam, cuma makan kremes-kremesan doang tuh murah lah. Tapi bisa mahal juga, kayak kamu ambil berapa kemarin deh? Makan ayam soalnya. 30 ribuan gitu. Jadi kayak warteg lah ya, kita bisa touchscreen gitu, pilih-pilih makanannya. Habis itu kita isi bensin lagi yang keempat di perjalanan ini. Jadi di situ kita isi 32,57 liter. Kita isi full sekarang. Itu bisa 416.800 rupiah. Nah kalau kita lihat konsumsi foto fullnya, ini kalau digabungin sama sama pengisian sebelumnya yang nggak kita hitung, itu kita dapat di angka 15,31.
Ini untuk pemakaian dalam kota hemat juga ya. Waktu itu kita ke Kintamani sekalian. Iya, karena kita di sini juga nggak terlalu macet sih dalam kota juga kan. Oh pas Kintamani kan kita turun tuh. Tapi tanjakan juga. Iya pas turun kan kayak 50 km per liter. Iya, waktu turun kita nggak ngegas kan. Itu bisa 50 km per liter sampai full max. Cuma nggak dapat footage waktu itu, lupa. Nah itu 15,31 dan itu oke banget lah untuk pemakaian dalam kota. Tapi dalam kotanya dalam tanda kutip di Bali lah ya, bukan di Jakarta dalam kotanya. Kalau di Jakarta bisa 10 lah atau 11. Oke, selanjutnya kita ini ke pantai lagi sebenarnya, tapi ke pantai di Kuta. Kita ke Kuta jalan-jalan di sekitar Seminyak, jalan-jalan pantai buat sebenarnya makan burger. Atoni. Iya, Fetonis teman-teman. Tapi entah kenapa kemarin tuh tiba-tiba tutup karena gua tuh nyusun itinerary ini kan jauh-jauh hari ya. Itu waktu itu buka tuh tulisan, oke lah masukin, nggak dicek-cek lagi tuh. Sampai hari H juga nggak cek maps apapun. Pede banget. Kepedean banget tuh jalan kaki sampai Fetonis. Ternyata tutup karena lagi renovasi sampai Maret gitu. Itu sebel banget sih kita. Gua sih yang paling sebel karena itu kayak burger yang paling enak lah menurutku di Bali. Udah lapar banget ya itu. Iya, akhirnya kita karena lapar banget mampir ke Misue dulu. Beli es krim 23.000. Itu murah lah ya, Misue itu memang ya nggak diragukan lah, memang kesukaan semua anak-anak dan harganya juga terjangkau banget. Akhirnya kita sebagai plan berikutnya kita ke Ayam Betutu Pak Man. Ini lokasinya juga di Denpasar, agak-agak masuk ke jalan kecil itu. Dan kita makan habis 117.000 2 porsi, itu oke lah harganya untuk Bali lah ya. Iya. Untuk di Bali kita nggak bisa expect makan murah, tapi cukup oke untuk ayam betutu gede dengan porsi besar dan harga 117 berdua itu enak lah, murah. Tapi untuk hari itu total biayanya kita habis 1.093.800, kalau dibagi 2 itu 546.300 rupiah. Oke, gitu. Sekarang lanjut ke hari ke-6. Oke, lanjut ke Day 6. Day 6 ini kita berangkat dari Bali ke Semarang, itu sekitar 700 km. Dan ini merupakan salah satu kesalahan yang kita buat ya sebenarnya. Sebenarnya itu soalnya kita underestimate jauhnya dari Bali ke Semarang itu gimana. Berarti kita nyetir kayak berapa jam ya? 16 jam. 16 jam, dan itu cukup capek. Nextnya kalau menurut kita lebih baik ke Surabaya aja sih, atau ke Malang lagi, dan selanjutnya gitulah. Soalnya ke Semarang tuh terlalu jauh. Gitu. Oke, jadi kita juga agak salah nih, kita siangan bangunnya jam 7.20. Enggak, bangunnya nggak jam 7.20, bangunnya sih pagi. Iya, bangunnya pagi, sarapannya 7.20. Sarapan 7.20. Kita santai-santai sih sarapan juga. Sarapannya juga di Circle K lagi. Kalau Circle K ini mie. Ya, makan mie. 23.000. Itu kita baru start berangkatnya jam 7.55 Wita. Itu start berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk, dan itu cukup ya nggak terlalu lama ya, sama aja kayak kemarin. Nyampe di Kota Negara di 921 Wita dan nyampe di Gilimanuk jam 10.03. Oke. Ya kita naiknya tuh jam 10.13 Wita, naik kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk. Jadi waktu kita masuk ke Gilimanuk ternyata ada retribusi 2.000 mobil, padahal waktu di Ketapang nggak ada sih. Ya mungkin beda ini kan, beda kebijakan setiap pelabuhan. Dan kita tiba di Pelabuhan Ketapang jam 10.44 WIB. Nah ini kelihatannya kita kayak cepet, tapi kan ini WIB, jadi paling ya sama 1,5 jam. Dan kita perjalanan di Pantura lagi, jam 13.05 kita masuk di Bondo. Terus jam 2.10 WIB kita istirahat di rest area Utama Raya. Ini rest area yang ada pantainya gitu ya? Iya, tapi kita nggak ke pantainya. Kita nggak ke pantai soalnya capek, agak jauh ternyata ke sana lagi. Dan kita sebenarnya nggak makan apa-apa sih itu ya. Soalnya itu rest areanya makanannya, toiletnya, terus kayak ada hotel-hotel lagi tuh kayak dikelola sama rest area semua gitu. Jadi kayak nggak ada, misalkan nggak ada mixway gitu, Ya, nggak ada franchise apa-apa gitu. nggak ada franchise apa-apa, itu semua yang kelola dia. Jadi ya kalau dari kita sih kurang menarik aja. Jadi kita nyoba yang lain aja. Kalau belum lapar juga lah. Lapar sih itu. Udah jam 4. Udah jam 4 kan? Iya sih, jam 2. Jam 2 tuh ya? Iya, jam 2. Jadi akhirnya kita makan siang di Probolinggo. Nah, itu di Ikan Asap, kira-kira jam 3.53 WIB. Terus kita makan ikan asap, karena waktu itu pas lagi jalan lihat itu apa ikan asap banyak banget. Ternyata itu khas Probolinggo ikan asap. Jadi kita cobalah
Dan biayanya murah, cuma 41.000. Ya biasa Probolinggo lah, pasti harga lebih murah. Ya, bukan tempat turis ya. Iya. Terus jam 4.55 kita berangkat lagi dan masuk Tonggas. Tongas. Iya, Tonggas. Nah, itu jam 5.15 kita mampir dulu ke rest area KM 792B. Situ kita ngopi-ngopi dulu ya. Enggak, itu cuma ngapain ya? sholat. Pipis. Sholat Sama Oh, pipis. sholat. Ya, sholat. Jam 5.38 kita masuk lagi nih ke Japanan. Nih, kemarin yang gerbang tol Wibu itu. Habis itu kita masuk gerbang tol Waru 5, salah jalan haha. Tulisannya gitu. Iya, salah jalan. Tapi nggak salah-salah banget sih, akhirnya juga masuk. Kayaknya biayanya juga sama-sama aja sih, paling beda dikit lah. Iya, padahal di hari pertama kita udah bilang ya, ini banyak yang nyasar nih di perempatan ini, di interchange ini. Dan kita yang kena nyasar pas kita pulang nih. Agak susah sih emang ya. Harus benar-benar orang situ kayaknya yang bisa ngerti. Iya. Kita tuh baru pertama kali lewat situ, ternyata di satu pintu yang sama ada dua jalan yang berbeda, yang satu ke arah Semarang, satu ke arah Surabaya lagi. Itu aneh banget sih. Jadi kita masuk Surabaya sebentar. Iya. Seperti itu. Cuma muter balik doang. Iya, lumayan lah. Pernah ke Surabaya gitu. Terus kita masuk ke gerbang tol Warugunung, cuma tap in doang. Terus jam 6.30 kita mampir ke rest area KM 726D. Di situ kita ngopi-ngopi. Kayak beli Starbucks mahal. Kalau aku belinya kopi kenangan doang yang lebih murah. Habis berapa tuh? Habisnya 60.000. Oh, sama kita isi bensin kelima. Ya. 29,29 liter, 374.000. Itu bisa dapet 14,86 km per liter. Oh, lebih ini ya? Karena ngebut di tol, ngebut kan makin boros. Yes, ya. Di situ kita masuk rest area KM 597B. Itu kita ganti supir. Ini supir. Habis itu jam 22.19 kita masuk ke gerbang tol Banyumanik. Ini baru masuk Semarangnya nih. Itu setelah 15 jam akhirnya nyampe juga Semarang. Selanjutnya kita masuk ke Lufido Residence, ini tempat hotel kita. Kita bayar 250.000 per malamnya. Dan akhirnya kita karena udah capek nyari makan apa nggak tahu, akhirnya kita makan ayam ke Prabon, itu juga dari ojek online gitu. Itu 54.500. Jadi total biaya hari ini 1.448.262. Jadi biaya perorangan 324.000. Jadi ini hari dimana kita jalan-jalan aja di mobil, jadi ya Mahal juga ya? iya, soalnya bensinnya dan tol-tolnya. Iya. Oke, berikutnya di hari ke-7, ini kita full day di Semarang. Kebetulan di hari ini bertepatan sama Sincia juga, tahun baru Imlek. Jadi cukup rame di hari ini, hari Minggu juga gitu kan. Dan kita, karena di hari Minggu kesempatan buat ikutan CFD nih di Simpang 5. Jadi ke hotel kita tuh bener-bener deket Simpang 5. Kita turun hotel tuh udah rame banget sama jajanan-jajanan pagi ya. Banyak jajanan gitu. Jadi memang waktu ngeplan itu, gue sengaja nyari hotel yang memang deket CFD karena pas nih hari Minggu ya udah kita cari aja hotel yang deket di situ kan di Simpang 5. Nah kita di CFD itu jajan-jajan lumayan banyak itu, kita beli tahu gimbal, beli pukis, beli sosis-sosis, es coklat itu habis 68.000. Terus di hari itu sebenarnya kita mau ke Sampukong karena ya pengen lihat pasti ada acara kan di pas lagi Imlek. Tapi ternyata parkirannya ramai banget, nggak memungkinkan ke sana. Jadi kita nyari wisata yang anti mainstream gitu. Kita pertama ke hutan kota Tinjo Moya yang nggak ada orang. Ternyata itu tempat outbound dan memang lagi disiapin, lagi bangun jembatan kaca katanya ya. Cuman katanya sih belum jadi. Jadi orang-orang di situ kayak penjaganya udah nuduh kita mau lihat jembatan kaca ya mas, padahal kita nggak tahu apa-apa. Kirain kita mau datang ke jembatan kaca padahal belum jadi gitu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Dan itu kita bayar 14.000, udah termasuk tiket masuk mobil dan orangnya. Karena nggak ada apa-apa, kita cuma outbound dikit lah, jalan-jalan di area situ. Keringetan dikit. Ya cari keringat dikit Karena udah teler. Karena ngantuk banget. Kemarin tidurnya kurang. Tapi kita butuh jalan kaki lebih banyak karena kemarin di mobil terus. Tapi akhirnya ya udah cuma bentar di situ. Kita ke wisata yang lumayan terkenal di selatan lagi, agak ke atas lagi. Itu kita ke wisata Goa Kreo. Nah, ini bagus sih. Bagus. Ini Goa Kreo juga banyak monyetnya, tapi monyetnya friendly itu. Itu kita bayar 21.000. Ya memang beda harga karena memang ini lebih terawat, fasilitas juga lebih banyak. Oke, itu Goa Kreo cukup oke. Kita udah jalan-jalan capek, kita balik lagi ke kota lagi buat makan siang. Ini makan siang kita di Kedai Beringin.
Kedai Beringin ini juga salah satu yang populer di Semarang, dan ini karena kebetulan lagi Imlek juga, ya banyak keluarga ke situ karena memang ini restoran keluarga ya, Chinese food. Jadi di situ kita cukup rame. Memang kebetulan hari Minggu juga, waiting list sebentar gitu. Tapi di situ kita makan cuma apa ya? Mie, nasi ya, Nasi Hainan bebek. sama beberapa dimsum gitu, 151.000. Pricey sih, dan untuk rasanya sih ya ada yang lebih baik lah gitu lah, nggak seenak yang gue pikir. Ya even kayaknya Imperial Kitchen lebih oke. Iya kalau menurut gue sih gitu. Iya ya, no offense ya buat teman-teman penggemar kedai Iya. Beringin, ini cuma apa ya, pendapat kita aja nih, pendapat so tahu yang bukan ngerti kuliner banget. Ya menurut kita, even di Kota Lama teman-teman itu ada Winglock. Kalau teman-teman mau makan Chinese food yang lebih enak, jamin di Winglock lebih enak daripada yang di kedai Beringin, lebih murah juga. Oke, itu kita makan siang, terus berikutnya kita jajan juga di Toko Un Semarang. Jadi kebetulan karena masih siang juga, kita nggak tahu mau kemana, ya kita ke Toko Un. Dan itu kita makan es krim, dan sama ngantri juga di situ, rame banget, orang pada jalan-jalan sama keluarganya. Dan kita spend 96.000 di situ. Gue inget itu ngantuk banget itu. Ya udah capek banget Ya tuh sih. biasanya tokoan kita balik lagi ke hotel. Iya, akhirnya kita habis dari Toko Un tidur gitu, tidur siang sampai sore. Karena udah nggak tahu mau ngapain, karena memang rencananya malam-malam kita mau ke Kota Lama gitu. Jadi di Kota Lama itu kita coba jalan-jalan lah ya, nyari-nyari suasana malamnya. Dan di situ memang ada tempat parkir teman-teman. Jadi kalau ada yang takut di Kota Lama susah parkir, ternyata memang banyak poin-poin parkirnya. Gampang banget parkir. Iya, kebetulan kita parkir di Metro Point Kota Lama itu, kalau nggak salah biaya 7.500 sejamnya, memang mahal sih. Mahal juga sih. Nah, mungkin di sekolah swasta ya, kita kurang ngerti. Tapi tempat parkirnya ada lah, jadi nyaman gitu. Udah gitu kita di situ juga jajan lagi, STMJ lagi nih, ngikutin BM-nya si Arya. Jadi kita kita minum STMJ doang sih ya, di STMJ Karangdoro. Itu kita cuma minum doang, jadi 28.000 lah gitu. Jadi Beda sih STMJ sama di Malang. Iya, Kalau beda. boleh jujur. beda banget gitu. Memang di Malang kan memang penghasil susu ya. Iya. Susunya tuh emang creamy banget, dan memang mereka jago-jago lah bikin STMJ-nya. Kalau di Semarang mungkin ya udah seadanya aja, tapi nggak apa-apa. Abis minum di STMJ Karangdoro, kita coba cari makanan di situ, dan kebetulan ketemu nih nasi goreng babat Pak Karmin. Ini juga rame banget ya kemarin. Iya. Kita juga nemunya hampir nggak sengaja karena kita jalan-jalan nyari, ternyata ada nih deket tempat kita lagi jalan-jalan gitu. Dan ya kayaknya sih rasanya sih enak lah, cuman kayak porsinya kurang banyak aja, ya nggak sih? Rasanya apa ya? Aku expect-nya lebih enak sih. Iya, karena ngelihat dari ngantrinya, dari populer banget, rame gitu kan. Apa enak banget. Ya, mungkin selera aja sih ya. Oh, iya, mungkin itu selera orang Semarang Iya. kali ya. Kayak kita selera, lidahnya tuh beda deh sama orang Semarang. Kayaknya dari sejujurnya ya, makan di beberapa tempat di Semarang itu nggak ada yang cocok banget. Review dikit sih Kota Lama. Tapi menurut aku sih Kota Lama tuh highlight-nya Semarang banget sih. Ya. Itu paling bagus. Jadi mau pagi ke situ, mau malam ke situ, bagus-bagus saya. Tapi harus dua-duanya sih, soalnya vibe di malam sama vibe di pagi itu beda. Ya. Harus coba. Betul. Terus kita juga terakhir pengen nyari angkringan juga malam-malam. Nah itu kita ke nasi kucing Pak Gi. Kita makan banyak lah, itu lumayan. Ada nasi, ada sate-satean, minum. Itu bayarnya 26.000. Murah ya, kan angkringan. Iya. Dan itu terakhir udah selesai di hari itu, kita balik lagi ke hotel buat tidur buat besok. Jadi di hari itu kita spend 744.000. Kalau berdua itu berarti per orangnya 372.000. Ini kayaknya salah satu hari termurah juga karena kita nggak jalan-jalan, nggak isi bensin juga kan hari ini. Jadi cukup affordable lah di hari itu. Walaupun ya makanannya mahal-mahal sebenarnya, makan siang dan jajannya mahal gitu. Oke, sekarang terakhir hari ke-8. Oke, hari ke-8 tuh hari terakhir kita. Ini hari dimana kita Semarang, Cirebon, terus pulang. Jam 8.25 kita check out dulu nih dari Lufido Residence. Kita kan mau coba vibes paginya Kota Lama. Ini tuh enak, nggak panas lah. Ya, Semarang nggak terlalu panas sih. Buat orang Depok ya. Buat orang Depok nggak terlalu panas. Masih biasanya. pagi sih itu. Iya, masih pagi. Jadi masih pagi masih oke lah Semarang. Terus kita sarapan nih di Warung Koyor Simpang 5. Nah ini menurut gue sih makanan paling enak selama di Semarang sih kalau menurut gue ya. Gue emang suka kikil gitu, walaupun ini koyor ya. Koyor tuh otot sebenarnya.
otot tuh ya mirip-mirip kayak kikil tapi lebih keras. Enggak sih, kalau sekarang koyara tuh direbusnya mungkin lama ya, jadi empuk, enak dan agak manis. Jadi mungkin kalau kalian yang nggak suka manis ya nggak suka, tapi gue sih suka-suka aja. Harganya 73.000 itu makan berdua. Habis itu sebelum kita berangkat lagi untuk perjalanan jauh ini, kita ngopi di Arah Coffee. Ngopi Arah Coffee kita bayar 54.000. Kopinya oke lah, enak-enak aja. Kita beli yang apa ya, pandan, coconut, ya itu enak lumayan. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Untuk pulang kita pastinya akan ke Cirebon dulu. Jadi kita masuk ke gerbang tol Krapyak 2, kita bayar 5.500. Habis itu kita masuk ke gerbang tol Kali Kangkung, itu cuma tap in. Oke, kita mampir rest area dulu yang 282B. Itu kita isi bensin 35,9 liter dengan harga 459. Kita bisa coba lihat konsumsinya 14,86. Oke, itu soalnya kita di kota Semarang sih ya, jadi lebih boros. Oke, lanjut. Habis itu kita ke rest area Heritage KM 260B. Nah itu rest area yang gede banget, soalnya itu dulu pabrik gulanya itu bahkan ada pas zaman Belanda waktu itu. Terus habis itu di tahun 2000 berapa ya, 2008 2009 gitu, itu pabriknya tuh udah jelek banget guys. Jadi sekarang direnovasi dan dibagusin jadi rest area, dan itu rest area gede banget dan bagus, benar bagus. Kalian harus ke situ sih. Ini part of the journey juga sih menurut gue ya. Di situ kita masuk gerbang tol Plumbon. Ini gerbang tol Plumbon, ini masuk Cirebon, biayanya 236.000. Itu soalnya lumayan jauh dari Semarang ke sini, jadi bayarnya 236.000. Ya, jadi kita sebenarnya mau ke Cirebon ini makan empal gentong sama beli nasi jamblang. Tapi nasi jamblangnya nggak jadi kita mau makan empal gentong doang. Yang empal gentongnya Haji Aput, itu harganya 85.000. Nggak tahu sih kalau di Cirebon kita belum nemu belum nemu tempat-tempat wisata gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada dari teman-teman dari Cirebon ada saran gitu tempat-tempat, boleh banget gitu. Nah, kita penasaran juga sama Cirebon. Ya. Habis itu kita balik lagi nih perjalanan ke pulang gitu. Kita masuk ke gerbang tol Plumbon, itu cuma tap-in doang. Jam 2.35 kita masuk gerbang tol Palimanan, itu juga cuma lewat. Dan di KM 164 kita nyampe di 256, itu kita sholat dan toilet biasa gitu, cuma istirahat aja. Nah jam 4.24 kita melewati gerbang tol Cikampek Utama. Nah ini Cikampek ini lagi macetnya kan, soalnya waktu itu lagi long weekend, dari Sabtu, Minggu, Senin itu long weekend. Jadi orang-orang dari Bandung itu, dari tempat-tempat lain, dari Bandung sih sebenarnya, orang Jakarta kan suka ke Bandung, itu macet banget. Kita jam 5.11 baru masuk MBZ, dan di MBZ itu cukup lama ya, soalnya kita masuk gerbang tol Cikunir 6 di jam 5.51, jadi kayak 40 menitan ya di MBZ, itu cukup lama. Itu kita jam 18.16 kita masuk gerbang tol Cilandak Utama, dan itu bayar 8.000. Tadi door juga bayar 16.000. Dan jam 6.20 kita masuk ke gerbang tol Krukut, itu gerbang tol terakhir, dan akhirnya gue di drop di situ di Depok lah pokoknya. Dan Kaikin ya, ini Kaikin beli isi bensin ya sendiri. Yeah. Isi bensin 23,7 liter dengan harga 308.000. Ini di BP ya? Iya. Yeah. BP RON 92. Konsumsinya 16,14. Ini soalnya di tol aja ya, tolnya juga padat, jadi irit. Oke, jadi total biaya hari ini 1.397.000 dengan biaya per orang 698.000. Oke, sedikit merangkum lah ya, jadi dari perjalanan kita 8 hari itu, jadi untuk biaya tol dan tiket, jadi tiket itu tiket masuk, wisata, tiket ferizi, segala macam, itu kita menghabiskan uang 2,7, tepatnya Rp2.705.200. Itu kalau per orangnya jadi 1,3, Rp1.352.600. Untuk makan dan minum, 8 hari itu kita spend 2.519.500. Ini mahal juga ya. Sekalian kan kita mau review juga, jadi memang harus ke tempat-tempat yang turistik. Hampir sama kayak bensin. Iya, kan bensin mobil sama bensin orangnya juga butuh gitu, jadi memang mahal gitu. Kemudian kita untuk hotel, untuk 8 hari, itu kita spend Rp1.776.000. Jadi seorangnya 888.000. Ini justru paling murah ya kita tidur.
karena nggak terlalu dipikirin juga hotel. Bisa lain kali di Velas aja tidurin. Iya, kalau bisa lah kayak overlander aja kita tidur di Velas, lebih murah. Dan yang terakhir bensin. Nah, ini bensin kita ngisi 7 kali ya di perjalanan ini, dan kita habis Rp2.487.123. Dan kalau ditotalin ya, full to full dari awal sampai akhir kita perjalanan, itu kita menghabiskan 193,89 liter dengan jarak tempuh 2.971,9. Dan kalau konsumsi full to full ya berarti itu 15,33 km per liter. Hemat atau enggak? Ya tergantung mobilnya juga gitu. Kalau teman-teman pakai Fortuner, ya mungkin hemat banget itu. Ada kali ya Fortuner diesel bisa kali ya segitu? Nggak tahu. Ya kan diesel mahal kan. Iya. Kalau mau pakai biosolar. Ya, kalau mungkin punya Innova bensin mungkin nggak bisa segitu. Iya, kalau cumi-cumi pakai biosolar ya murah. Ya, mungkin bisa lebih murah gitu kalau pakai biosolar gitu. Cuman kita selama perjalanan pakai RON 92 dan ini per Januari 2023 itu bensin itu masih di angka 12.800 untuk Pertamax. Mungkin teman-teman yang nonton 2 tahun lagi tiba-tiba 20.000 gitu. Atau lebih murah kita nggak tahu. Bisa jadi. Tiba-tiba Pertalite 15.000-an kita nggak tahu ya. Iya. Jadi memang ini harganya dipatokin per Januari 2023. Kita ya nggak tahu kalau setahun lagi gimana. Ya mungkin tahun depan kita berangkat lagi. Pakai mobil listrik nih. Ya mobil listrik. Gimana cara ngecas di rumah warga kali ya? Oke, itu dari biaya ya semua. Jadi kalau di total ya teman-teman, biaya kita perjalanan selama 8 hari itu kita menghabiskan uang 9.087.823. Yang mana per orangnya itu kita bayar Rp4.743.912. Dan kalau kita rata-rata yang per hari, per orangnya kita menghabiskan uang Rp948.782. Ya ini kita nggak mencoba hemat-hemat banget, tapi kita nggak mencoba mahal-mahal banget. Jadi teman-teman ini average lah ya. Jadi teman-teman bisa lebih murah lagi kalau teman-teman mungkin mau nginep di mobil, makannya yang murah-murah aja, nggak perlu ke tempat-tempat yang turisti gitu. Berangkatnya 8 orang. Ya, jadi nyetirnya banyak, jadi semobil juga lebih murah bensinnya dan tolnya gitu kan. Jadi itu sangat-sangat bergantung pada banyak faktor gitu teman-teman untuk biaya. Buat teman-teman ya yang mau ke Jakarta, Bali, itu mau ke bawa keluarga mungkin, ini menurut gue sih sangat sangat bisa gitu loh. Kayak gue sama kayaknya ya orang biasa-biasa aja gitu loh, bukan yang handal jauh-jauh. Kita juga ini kayak pertama kali lah ke sejauh ini, jadi temen nggak usah takut. Mungkin dari kalian gitu yang udah nyetir 10 lebih tahun ya aman lah. Mungkin teman-teman yang nggak biasa jauh bisa bawa 3 supir atau 4, itu lebih menyenangkan lagi sih perjalanannya, lebih enteng. Kalau kita cuma berdua, dan aku kayak nyetir 70% perjalanan. Iya, benar. Ya kan? Jadi kalau 70% ya mungkin masih manageable lah. Tapi lebih banyak istirahat juga nggak apa-apa gitu. Itu. Jadi mungkin di next video kita bakal coba semurah mungkin gitu kan, atau sehedon mungkin. Ya mungkin teman-teman punya ide road trip. Kemarin ada yang ide kita lewat pantai selatan. Nah, itu pengen banget sih. Ya, terima kasih teman-teman idenya di komentar dan support-supportnya. Buat teman-teman ya, kalau mau support kita, mau kita lanjut road trip lagi gitu, bisa banget subscribe-nya dan like-nya dan komen gitu, supaya kita bisa ya nyoba buat konten yang edukatif juga gitu ke teman-teman gitu. Jadi boleh banget nih. Ya, supaya keberlangsungan channel ini semakin ini ya, karena kita modal segini nggak murah gitu. Murah. Jadi ini video terakhir kita gitu. Karena terlalu banyak modal dan nggak balik gitu kan, jadi kita males bikin lagi, nggak tahu lah. Tapi kita berusaha untuk bikin konten-konten yang nggak terlalu mahal tapi ya tetap menyenangkan buat teman-teman semua. Oke, segitu aja kali ya. Ya segitu aja. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku Eki. Aku Arya. Sampai jumpa, bye-bye. Dadah.